Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, di sini saya Safira sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan atau membuat tutorial mengenai tabel angsuran anuitas dibayar di muka sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan Syariah. Adapun anggota dari kelompok 2 itu sebagai berikut namanya yang telah berkontribusi dalam memecahkan permasalahan. Kami dari kelas 3F, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Nah, kita masuk ke permasalahannya, yaitu perusahaan furniture meminjam 10 juta dengan bunga 12% per annum. Jika pinjaman harus dilunasi dalam 12 kali cicilan bulanan, mulai hari ini berapa besar cicilan? Buatlah tabel angsurannya. Nah, perlu digarisbawahi di sini ada kata mulai hari ini, berarti itu merupakan tanda dari soal anuitas dibayar di muka, seperti itu. Nah, kita di sini memasukkan terlebih dahulu untuk rumusnya. Ini rumusnya ada rumus present value. Lalu ini dimanipulasi untuk mencari anuitas karena nanti kita mencari besaran angsuran atau anuitasnya. Lalu ada keterangannya juga, PV itu merupakan nilai sekarang dari anuitas atau present value. Lalu ada I itu tingkatan bunga, N periode waktu, dan A itu anuitas atau bayaran per periode. Nah, pertama-tama kita buat dulu tabel seperti ini. Setelah membuat tabelnya, dikosongkan saja dulu terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita buat tabel kecil di sebelahnya, itu berupa besaran pinjaman atau PVA, lalu suku bunga I, periode N, dan suku bunga I dan besaran angsuran. Nah, ini ada dua suku bunga, bedanya apa? Untuk untuk suku bunga yang awal ini tuh hitungannya per tahun karena memang di sini diketahuinya per tahun, tapi kita harus ubah dulu ke bulan ya. Jadi di sini yang keduanya itu suku bunga per bulan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu untuk hal-hal yang diketahuinya. Itu ada besaran pinjamannya 10 juta, kita masukkan 10 juta. Mohon maaf kurang nolnya. 10 juta. Ada 10 juta. Nah, di sini tuh agar tabelnya berubah menjadi rupiah dan agar tabelnya itu otomatis berubah menjadi hitungan akunting, kita ubah dulu di sininya nih, di yang custom ini kita ubah jadi akunting. Nah, ini berubahnya ke dolar. Nah, di dolar ini kita ubah satuan hitungannya atau simbolnya kita ubah ke rupiah. Ini bisa dilakukan di semua tabel yang memang memerlukan data hitungan rupiah. Nah, rupiahnya kita pilih rupiah Indonesia. Oke, nah di sini ada dua nol terakhir, kita hapuskan saja agar tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan suku bunga, diketahui suku bunganya itu 12%. Nah, karena itu merupakan suatu bilangan persentase, jadi kita ubah dulu ininya ke persentase, tapi ini tadi sudah saya ubah jadi persentase. Lalu tinggal dimasukkan saja, ada di 12%, di enter. Nah, ini masih kebanyakan nolnya, kita ini dulu kita hapuskan, di enter. Nah, ini masih ada 20 di belakang koma, kita hapuskan seperti tadi menghapuskan jumlah rupiah. Maaf, salah. Nah, seperti ini. Lalu masukkan periodenya atau N-nya, jumlah cicilannya ya 12 kali, diketahuinya 12 kali, kita masukkan 12. Lalu untuk suku bunga per bulannya ini tuh sama dengan suku bunga per tahun, diklik aja H10 berarti, terus dibagi 12 karena periodenya 12. Lalu di enter. Nah, ini untuk suku bunga per bulannya itu ada di 1%. Lalu kita masuk ke hitungan besaran angsuran. Untuk besaran angsuran yang di sini, ini kan ada dua ya, ada besar angsuran di tabel dan di tabel besar dan di tabel kecil. Nah, untuk di tabel kecil saya ingin menggunakan rumus PMT. Jadi rumus dari Excel-nya sendiri, ya tulis saja PMT, lalu kurung buka. Nah, ini langsung dikasih ini ya, hal-hal yang memang harus dimasukkannya. Ini ada rate itu merupakan suku bunga, diklik saja suku bunga, lalu klik koma, lalu ada N per. Nah, untuk N per ini tuh periode, diklik saja, lalu koma lagi. Memang harus sesuai ya teman-teman, kalau misalnya di laptop kalian keterangannya itu titik koma, berarti pakainya titik koma, jangan pakai koma. Tapi kalau koma pakainya koma, kayak gitu, memang beda-beda. Lalu di sini ada PV itu merupakan present value, dimasukkan present value-nya, koma lagi, lalu ada FV itu future value, tapi di sini kan kita tidak bahas future value, jadi kita nolkan untuk future value-nya. Lalu koma kembali, dan untuk tipenya ini kita pakai tipe yang nomor 1, beginning of the period, karena ini merupakan anuitas di muka.
satu, setelah itu dikurung tutup dan di enter. Nah, kita langsung dapat di sini besar angsurannya ada di Rp879.690,98. Nah, ini tuh yang menggunakan rumus dari Excel. Kita cari lagi nanti di sini menggunakan rumus manual. Sebelum masuk ke hitungan besar angsuran di rumus manual, kita masukkan dulu sisa pinjaman di sini. Oh iya, aku saranin biar ini langsung keubah ya. Si metode biar langsung keubah ke akunting, kita diblok aja dulu untuk semua tabel, lalu diubah ke akunting, lalu diubah juga ke satuannya dolar ya. Satuannya rupiah. Diubah ke satuan rupiah, jadi biar langsung gitu, nggak perlu diubah satu-satu. Jadi diblok gitu. Nah, rupiah. Nah, ini rupiah Indonesia. Nah, setelah selesai, ini sisa pinjamannya di periode yang kosong. Periode kosong tuh jadi waktu pertama kali meminjam, belum masuk periode ke 0 ataupun periode ke 1. Kita masukkan 10 juta. Nah, enter 10 juta. Nah, ini nolnya masih 2 ternyata ya. Kita ini dulu kurangin agar seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung untuk besaran angsurannya. Untuk besar angsurannya sebenarnya kan sudah ada ya di sini. Tapi kita coba hitung menggunakan rumus untuk melihat sinkron atau tidak untuk si jumlahnya. Kita pakai rumus manual. Kalau tadi kan pakai rumus Excel. Nah, langsung aja masukin ke rumusnya. Rumusnya yang ini ya, yang anuitas, karena mencarinya besar angsuran. Anuitas ini rumusnya itu merupakan turunan atau manipulasi dari rumus present value. Masukin aja sama dengan PV. PV-nya diklik untuk setelah ngeklik PV ini, kita langsung kunci pakai simbol dolar. Pakai simbol dolar itu ngekliknya gimana? Pakai simbol dolar tuh FN sama F4 diklik berbarengan. Nah, itu keluar simbol dolar ya. Gunanya apa? Untuk mengunci si apa yang sudah kita kliknya, agar hasilnya itu nanti kalau kita tarik ke bawah itu hasilnya sama. Tapi itu nggak berlaku di semua tabel, hanya di besar angsuran saja. Nah, sudah kita kasih dolar, lanjut ke rumusnya itu per, kasih kurung buka. Kurung bukanya 3 ya, karena lumayan banyak juga di sini untuk kurungnya. Lalu lanjutin 1 min dalam kurung 1 tambah I. I-nya itu merupakan ini ya, suku bunga. Diklik I-nya, lalu habis gitu dikunci lagi pakai dolar. Setelah itu dikurung tutup. Nah, habis itu pangkat min N tambah 1. Pangkatnya itu pakai shift 6. Lalu N-nya itu diklik aja N. Setelah itu jangan lupa buat dikasih dolar. Lepas itu kita tambahin 1. Oh, jangan lupa buat di ini deh teman-teman. Jangan lupa untuk dikasih minusnya ini ketinggalan. Minusnya dikasih dalam kurung ya, dalam kurung minus, baru H11 kasih dolar. Lepas itu kita kasih tambah 1. Nah, gini, kurung tutup lagi. Setelah itu per 1 tambah 1, per I tambah 1. Per I nya kita klik suku bunga, dikasih dolar, tambah 1. Nah, kita kurung tutup. Setelah itu kita enter aja. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Pakai hitungan manual ataupun hitungan Excel, berarti ini sudah benar gitu untuk si nominalnya. Ini sebenarnya ini beda di ujungnya ya. Kalau ini 91, kalau ini 90, itu tuh karena dibuletin dari 90,98. 98 kan masuknya ke angka atas ya. Jadi itu dibuletin ke 1 gitu, jadi 691. Setelah itu ditarik untuk si besar angsurannya ke bawah. Aduh, bentar, belum. Maaf teman-teman, bentar. Nah, ini nih cara narik ke bawahnya tuh, di sini ada kayak kotak kecil gitu. Nah, sampai kayak gini baru ditarik ke bawah. Nah, ini dia hasilnya sama. Setelah itu kita masukkan pokoknya di sini kita masukin besarnya tuh sama kayak besar angsurannya untuk si pokok di periode ke-0, karena di periode ke-0 kita belum bayar bunga gitu ya, baru bayar pokoknya aja. Kita untuk pokoknya ini kita sama dengan besar angsuran aja, sama dengan
D13 enter. Nah, sudah sama seperti ini. Untuk bunganya di sini karena belum ini kita strip aja. Nah, gini. Lalu setelah itu kita hitung sisa pinjaman di periode ke-0 ini ya. Kita hitung sisa pinjaman di periode ke-0. Cara menghitung sisa pinjaman itu pakai rumus juga, rumusnya tapi simpel, mudah sekali. Untuk rumus sisa pinjaman itu cukup sisa pinjaman sebelumnya dikurangi pokok, di enter. Nah, ini merupakan sisa pinjaman di periode ke-0 ya. Nah, langsung kita masuk ke periode pertama yang sudah menghitung dengan bunganya. Kita masuk ke hitungan bunga terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita cari bunga di periode pertama. Cara mencarinya itu sama dengan sisa pinjaman dikalikan dengan suku bunga. Sisa pinjaman diklik kali itu simbol bintang ya. Kalau di aku itu shift 8. Lalu dikali suku bunga yang per bulan. Di enter. Nah, ini untuk bunga pertamanya. Bunga di periode pertama. Untuk bunga pun sama, kita coba tarik ke bawah untuk bunga, tapi hasilnya memang akan 0 karena memang belum ada hitungan. Setelah itu kita hitung pokoknya ya. Nah, untuk pokok di periode pertama kita hitung itu menggunakan rumus yang simpel juga, yaitu besar angsuran dikurangi bunga. Enter. Nah, lanjut kita hitung untuk sisa pinjaman di periode ke-1 ya, karena tadi udah dapat pokoknya. Cara hitungnya juga sama, sisa pinjaman itu rumus simpel, yaitu sisa pinjam sebelumnya dikurangi dengan pokok di periode itu. Nah, seperti ini. Nah, ini bunganya pagar-pagar kayak gini, kenapa ini tuh kurang lebar aja teman-teman, jangan panik. Nah, besar banget ya. Salah ini. Maaf ya, tadi ternyata ini salah dan aku nemu salahnya di mana. Salahnya itu ini nggak dikasih dolar, harusnya dikasih tapi di H12 nya aja. Nih ya, kita kasih H12, kasih dolar dulu di H12, enter. Nah, ini untuk yang bawahnya masih sama, kita hapus dulu aja karena rumusnya tadi salah teman-teman, mohon maaf ya. Nah, ini berarti perlu diperhatiin ya, di bagian bunga itu jangan lupa dikasih dolar untuk H12 nya. Nah, kalau seperti ini sudah selesai. Untuk bunganya bukan sudah selesai, sudah betul ya. Nah, setelah itu baru kita menghitung pokok kembali. Untuk pokoknya itu tadi sama dengan besar angsuran dikurangi bunga. Enter, dapat. Lalu hitung sisa pinjamannya sama dengan sisa pinjaman sebelumnya dikurangi. Maaf lagi, tadi ternyata ke stop untuk videonya karena storage-nya penuh. Sekarang udah aman insyaallah. Ini tadi tuh jadi baru di sisa pinjamannya. Sisa pinjaman masukin rumus yang tadi itu ada di rumusnya tuh, sebentar. Rumusnya itu sisa pinjaman sebelumnya dikurangi pokok di periode itu sendiri. Nah, itu untuk sisa pinjamannya. Nah, setelah sisa pinjaman tuh ntar bunga-bunganya tuh pada ngikutin. Ini paling aku bakalan percepat mungkin ya biar gak terlalu lama durasinya. Pokoknya setelah menghitung sisa pinjaman, hitung pokok, setelah pokok sisa pinjaman sampai total di bawahnya itu 0. Ini ada di yang terakhir, moment of truth. Apakah hitungannya akan menjadi 0? Sepertinya iya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Itu ada di 0 rupiah untuk sisa pinjamannya. Lalu selanjutnya kita jumlahkan masing-masing dari si tabelnya. Untuk pokok itu sendiri kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Nah, sum kayak gimana? Tinggal kalian ketik aja, sama dengan sum habis gitu kurung buka. Nah, di sini kalian blok karena dia di pokok ya. Blok yang pokok dari periode ke-0 sampai periode ke-11 di blok, habis gitu dikasih tutup kurung, di enter. Nah, itulah jumlahnya. Selanjutnya biar ke pinggirnya nggak perlu ngejumlahin kayak tadi juga, tinggal ditarik aja ya nih untuk si yang kotak kecilnya, ditarik ke pinggir cukup sampai besar angsuran. Nah, seperti ini. Ini untuk hasil akhirnya.
Dan ini merupakan tabel angsuran dari soal atau permasalahan anuitas dibayar di muka seperti itu. Nah, ini sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah memperhatikan mungkin ataupun yang sudah menyimak, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu untuk memecahkan permasalahan ini. Cukup mungkin dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.